Semua muslim, semua orang Islam itu pasti masuk surga, pasti selamat, pasti akan masuk surga dan kekal dalam surga selama-lamanya. Mau tidak peduli dengan latar belakangnya, apa ormasnya apa, yayasannya apa, sukunya apa, gitu, dan lain sebagainya, pendidikannya apa, negara mana, pokoknya dia seorang muslim pasti akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting sampai wafat niku statusnya napa? Sebagai seorang muslim, pasti muslim. Nggak peduli mau panjenengan NU, mau Muhammadiyah, mau napa? MTA, mau Jamaah Tabligh, mau Al Irsyad, mau Dewan Dakwah, mau apapun, banyak ormas-ormas, banyak lembaga-lembaga Islam, dakwah Islam yang belum saya sebutkan lebih banyak lagi. Itu pasti masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, wabil khusus para duat, para dai, para ustadz, para juru dakwah, para masyayikh, para ulama, itu hendaknya kita lebih menggencarkan lagi akan kampanye seruan kepada Islam, serta berusaha untuk menampilkan dan mempopulerkan akan keutamaan-keutamaan daripada dinul Islam kepada umat manusia secara umum dan juga kepada umat Islam secara khusus. Kampanye ini harusnya digalakkan dan dikuatkan ya. Jangan sampai kampanye kita kepada Islam, kepada umat Islam atau kepada non-muslim itu kalah kuat dengan kampanye yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dalam mengkampanyekan agama mereka, baik penginjil atau mungkin misionaris atau yang lain. Mereka itu gencar sekali. Mereka itu menawarkan sesuatu yang sangat spesial, yang sangat meyakinkan. Makanya jangan heran mereka bisa dengan cepat berkembang. Mungkin mereka bisa menarik orang yang belum beragama kepada agama mereka, atau bahkan memurtadkan umat Islam yang sudah beragama kepada agama mereka, karena kampanye mereka luar biasa, baik secara lisan atau secara perbuatan, terlebih didukung oleh berbagai fasilitas, oleh pendanaan yang cukup besar, sehingga program-program mereka itu begitu berhasil. Terutama tempat-tempat yang kurang ilmu, tempat-tempat yang jauh dari ulama, dan tempat-tempat yang masyarakat muslimnya itu ekonominya di bawah rata-rata, itu biasanya menjadi sasaran empuk akan program penginjilan dan misionaris. Sampai mereka mereka ini menawarkan keselamatan hakiki. Mereka menawarkan surga kalau umat manusia, termasuk umat Islam itu mau masuk agama mereka. Makanya kan ada istilah apa?
Ada istilah kalau ada orang yang meninggal di antara mereka kan, mereka sudah tenang, bahagia bersama Bapa di surga. Iya toh? Kan bahasanya begitu. Kalau ada yang meninggal di antara mereka kan telah berpulang kepada Bapa di surga. Artinya mereka sendiri sangat meyakini itu, bahwasanya mereka itu termasuk ahli surga dan mereka akan menjadi penghuni surga. Nah, kampanye kita ini jangan sampai kalah dengan mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tegaskan setegas-tegasnya bahwa prinsip agama kita itu yang tidak bisa ditawar, bahwa Islam ini merupakan agama satu-satunya yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada agama selainnya yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, itu sudah risalah Islam itu sudah merevisi ini mengoreksi dan membatalkan agama-agama samawi sebelumnya, baik Nasrani, baik Yahudi ataupun yang lainnya. Dan ini kita bicara sesuai konteks ya, maksudnya intern dalam Islam di tubuh kaum muslimin, bukan berbicara di luar itu, karena memang inilah keyakinan agama kita. Makanya dalam beberapa ayat disebutkan yang menunjukkan akan hal itu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam Quran disebutkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini, kata Allah, diturunkannya ayat itu, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama ini bagi kalian, wahai umat Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku telah aku sempurnakan untuk kalian, wahai umat Islam. Yang terakhir ini wa raditu al-islama dinan, dan aku Allah telah ridho, telah menerima dan mengesahkan Islam itu menjadi agama bagi kalian. Jelas sekali sini, waraditu al-islam dinan. Aku Allah telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Juga dalam ayat lain sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma Islam. Innad dina indallahil Islam. Ya. Dan beberapa ayat lain yang menunjukkan kan hal itu. Sehingga ketika ada umat manusia mencari agama selain Islam, setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah diangkatnya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ tidak diperbolehkan, bahkan wajib bagi siapapun setelah diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, itu wajib mengikuti dan mengimani agama Islam, mengimani kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda ngeten, masami'a bi, sesuai ingatan saya nanti kalau secara lafadz ada sedikit perbedaan, itu riwayat bil makna, saya meriwayatkan dengan makna. Masami'a bi Yahudiyun wala Nasraniyun walam yu'min bi kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi atau seorang Nasrani mendengar aku diutus. Mendengar aku maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak beriman kepadaku, kepada Rasulullah SAW,
kana min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi ini prinsip yang tidak bisa ditawar, Bapak Ibu sekalian. Prinsip niki harus kita yakini bahwa Islam niku satu-satunya agama yang benar. Jangan keliru ya. Ketika kita mengatakan atau ketika seorang mengatakan Islam itu agama yang paling benar, niku salah. Jadi hati-hati kalau panjenengan menyatakan ngeten, Islam niku agama yang paling benar, niku salah ucapan itu. Berarti kalau ucapan Islam niku agama yang paling benar, berarti ada agama lain yang benar cuma kebenarannya kalah dengan Islam. Terus ingkang leres kados pundi? Yang benar niku kita menyampaikan Islam niku satu-satunya agama yang benar. Dengan kalimat ini menunjukkan bahwa seluruh agama selain Islam semenjak diutusnya Rasulullah SAW niku sudah direvisi, sudah tidak berlaku. Ibarat undang-undang peraturan sudah kadaluarsa. Diperbaharui dengan apa? Islam. Diperbaharui dengan kerasulan diutusnya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian pihak yang mungkin keliru memahami satu ayat dalam Al-Quran, sehingga dari kekeliruannya itu memunculkan satu pemahaman yang keliru juga, yang kemudian berkesimpulan bahwa katanya umat manusia ini tidak penting berstatus muslim atau tidak, mau muslim, mau Nasrani, mau Yahudi, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting katanya beriman, nanti sama-sama masuk surga. Ini satu pemikiran yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi pemikiran yang menyatakan bahwa seluruh agama niku baik dan sama-sama akan mengantarkan ke dalam surga. Niki tidak tepat. Ini salah. Yang menyalahkan bukan saya, bukan saya sebagai ustadz, sebagai dai, enggak Pak. Tapi yang menyalahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, selaku pencipta kita semuanya dan selaku zat yang menurunkan Islam dan agama-agama sebelum Islam. Nah, itu salah pemahaman itu bermula dari surah Al-Baqarah ayat 62. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 62, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Panjenengan perhatian iki nggih. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, maksudnya nggih kita kaum muslimin. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan Nasara, orang Nasrani, Kristiani, umat Kristiani. Wasabiin, sabiin itu kelompok yang berada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menurut tafsir sebagian ulama, dan mereka ini tidak punya agama khusus gitulah. Ada tafsiran sabiin itu kelompok sabiin. Lah, orang-orang ini kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, sabiin, ya. Semua kelompok ini man amana billahi wal yaumil akhiri, kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang penting beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Perhatian nih, falahum, maka mereka semua, maksudnya orang muslim, orang Yahudi, orang Kristen, orang sabiin, falahum ajruhum, mereka akan dapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Lah, dari ayat ini sebagian wallahu ta'ala alam, apa mungkin belum memahami dengan baik atau mungkin belum mempelajari tafsirnya,
membuat kesimpulan bahwa status agama itu tidak penting. Status muslim atau tidak muslim itu tidak penting. Pokoknya muslim silahkan, mau Kristen juga silahkan, mau Yahudi silahkan, mau Sobiin silahkan. Sing penting beriman, mengimani Allah, beramal soleh, nanti sama-sama akan masuk surga. Nah ini keliru Pak, memahami ayat ini sangat keliru. Ini bahayanya ketika kita merujuk kepada dalil, sekedar melihat dan menerjemahkan dalil tanpa merujuk kepada keterangan para ulama pendahulu kita, wabil khusus dalam kitab-kitab tafsir mereka. Memang terjemahnya begitu. Kalau terjemahnya memang begitu Pak. Jadi jenengan kayak panjenengan itu nek di kayak dalil seperti ini sudah selesai jenengan. Selesai, tidak bisa bantah. Wah kok iya bener ya. Berarti nggak penting. Muslim itu nggak penting. Isben yang sing mau Kristen yesben, sing mau Yahudi yesben. Semuanya agama yang penting beriman pada Allah kan bisa sampai surga. Kalau kelas orang awam diberikan dalil seperti ini mangguk-mangguk dong. Wah ya bener ya. Makanya jadi wong Islam nggak usah fanatik lah. Wong buktinya agama-agama yang lain juga difirmankan Allah Subhanahu wa taala akan dapat pahala. Kalau beriman nanti akan dapat keberuntungan di akhirat kelak. Nah, ini bahayanya seperti ini. Padahal jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat surat Al-Baqarah 62 itu bukan seperti itu. Cek di kitab-kitab para ulama ahli tafsir. Bisa dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain, ataupun Mafatih Al-Ghaib, Fakhrur Razi, ataupun tafsir Al-Baghawi. Niku maksud ayat ini bukan seperti itu. Tapi maksudnya apa? Maksud keterangan ayat ini adalah diperuntukkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang kala itu belum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang non Muslim, orang-orang ahli kitab zaman dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, yang mereka itu mengikuti Nabi mereka dengan baik, mengamalkan ajaran kitab suci mereka dengan baik, Taurat, Injil, mengimani Allah Subhanahu Wa Taala kala itu. Tapi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan seperti yang tertera dalam ayat ini. Tapi kenapa? Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nasrani zaman dulu yang mengimani, mengikuti kerasulan Musa, kerasulan Nabi Isa dengan baik, mengamalkan kitab suci mereka dengan baik sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum datangnya Nabi Islam. Maka itu benar kalau seperti itu, bisa dicek dalam kitab-kitab tafsir para ulama kita. Jadi bukan itu tidak berlaku setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena setelah menurunkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat lain, Pak. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang lain. Ya, ayat yang lain di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Setelah Allah menurunkan surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, Allah menurunkan ayat lain yang bunyinya apa? Wa may yabtaghi, siapa yang mencari ghairal islami, selain Islam, dinan sebagai agama, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama itu, agama selain Islam itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini loh cara memahaminya itu seperti itu, jelimet deh. Jadi jangan hanya membaca surat Al-Baqarah 62 tapi melupakan, menyingkirkan ayat yang saya baca tadi, yang tegas Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan
orang-orang yang mencari agama selain Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu agama itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak orang itu akan menjadi orang-orang yang merugi, dalam arti apa? Min ashabin nar, akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena setelah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, semua umat manusia siapapun dia, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Sobiin, mau Hindu, mau Buddha, mau aliran kepercayaan, mau ateis, mau siapapun, itu wajib mengikuti sinten? Nabi Muhammad SAW, wajib masuk ke dalam apa? Islam. Jadi ayat yang Al-Baqarah 62 itu konteksnya berbicara tentang umat terdahulu. Paham ya? Jangan sampai ini ayat ini dipakai untuk konteks setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi luar biasa gitu. Ini bagaimana ketika kita memahami sebuah ayat itu perlu dikompromikan dengan ayat-ayat yang lain, juga kemudian keterangan yang lain dari hadis Nabi Muhammad SAW, juga kemudian merujuk kepada keterangan para ulama kita, supaya kita ini jelas ya, benar dalam memahami itu. Karena sekarang itu muncul mungkin para sebagian dai, sebagian juru dakwah, tapi mereka itu di atas paham Islam liberal. Jadi liberalisme itu maksudnya menganggap agama itu seperti budaya, Pak. Ya semua bagus gitu loh. Semua benar, semua baik. Yang ini ya silahkan, yang muslim. Kalau kita masalah toleransi, kita toleransi ya, tetap toleransi. Dalam arti kita menghormati pemeluk lain sesuai keyakinan mereka. Tapi di keyakinan kita ya seperti ini, bahwasanya Islam niku satu-satunya agama yang benar, dan kita berharap kita akan wafat di atas Islam sampai akhir hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sungguh-sungguh meninggal dunia kecuali kalian wa antum muslimun, kalian niku di atas keislaman. Wa antum muslimun niku kalau dilihat dari kacamata bahasa Arab nahwu niku wa antum muslim itu jumlah haliyah, Pak. Dalam kondisi panjenengan kita semuanya sebagai seorang muslim. Karena kalau panjenengan, kalau nanti kita berada di atas keislaman, kita status kita sebagai seorang muslim itu pasti masuk surga. Ini saya tegaskan guys, supaya ini kampanye juga. Jadi saya mengkampanyekan bahwa muslim, semua orang Islam itu pasti masuk surga, pasti selamat, pasti akan masuk surga dan kekal dalam surga selama-lamanya. Mau tidak peduli dengan latar belakangnya apa, ormasnya apa, yayasannya apa, sukunya apa, gitu, dan lain sebagainya, pendidikannya apa, negara mana, pokoknya dia seorang muslim pasti akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sampai wafat niku statusnya apa? Sebagai seorang muslim, pasti muslim. Nanti jenazahnya diselenggarakan, pengurusan jenazahnya dengan pengurusan Islam, dijamin masuk surga. Jadi jangan kalah dengan program daripada kampanye misionaris, kampanye penginjil. Jadi kita ini coba ayo umat Islam, nggak peduli mau panjenengan NU, mau Muhammadiyah, mau MTA, mau Jamaah Tabligh, mau Al-Irsyad, mau Dewan Dakwah, mau apapun, banyak ormas-ormas, banyak lembaga-lembaga Islam, dakwah Islam yang belum saya sebutkan, lebih banyak lagi. Itu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Parameternya niku cuma iman dan Islam. Makanya kita niki sebisa mungkin juga jangan keras-keras kepada sesama muslim. Hanya dalam konteks saling tanasuh aja, saling menasihati,
saling mengingatkan, saling mengkritisi dan memberikan saran agar setiap muslim kita niku saling berbenah. Kalau ada yang kurang dibenahi, kalau ada yang kurang pas dipaskan, kalau ada yang salah diluruskan, dinasihati. Hanya konteks niku mawon. Tapi jangan sampai muncul kebencian, sampai muncul permusuhan sesama muslim. Kita niku calon ahli surga, Pak. Di saat para misionaris mengkampanyekan, ngiming-ngiming kita, lu jalan keselamatan tuh agamaku ini loh, sini kalian masuk Islam, masuk ke ini Kristen, masuk ke ini Yahudi. Kampanyenya luar biasa nih, ya. Tidak sedikit umat Islam yang terseret masuk situ. Nah, terkadang malah kampanye kita umat Islam niku bertolak belakang dengan kampanye orang-orang non muslim. Orang Islam ditakut-takuti, orang Islam dibuat putus asa bahwasanya masuk surga niku angel. Wis muslim sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah umroh, sudah haji, sudah ini, tapi masih ditakut-takuti dengan neraka, masih divonis belum pasti masuk surga, masih ditakut-takuti dengan seperti itu. Lah bagaimana nggak kalah saingan ya dengan mereka? Mereka niku kalau kampanye untuk memurtadkan umat Islam itu luar biasa. Begitu kasih sayang, ini loh jalan keselamatan. Juru selamatnya di sini, di agama kami. Nah sementara para juru dakwah atau sebagian juru dakwah menakut-nakuti kaum muslimin yang sudah di Islam, sudah muslim dengan dengan neraka. Masuk Islam, masuk surga niku susah. Ya, ditakut-takuti seperti itu. Bagaimana nggak pergi semuanya nanti? Padahal dulu Nabi Muhammad SAW bersabda aslim taslam, masuk Islamlah kamu dan kamu akan selamat. Loh kok setelah masuk Islam, di Islam malah susah sekali mau selamat. Jadi kalau mau selamat malah susah sekarang. Sudah muslim mau selamat malah susah. Katanya kalau nggak begini nanti sesat, nggak masuk surga. Katanya begini salah nanti nggak masuk surga. Lah gimana nih? Lah katanya Islam itu penyelamat. Aslim taslam, masuklah Islam dan kamu akan selamat, pasti masuk surga. Lah setelah muslim malah kesusahan untuk masuk surga. Gitu? Kesusahan untuk masuk surga karena ditakut-takuti oleh internal orang-orang di dalam Islam itu sendiri. Dibuat mengerikan, dibuat seolah-olah masuk ke dalam surga itu satu yang sangat sulit bahkan mustahil. Ini bertentangan dengan kampanye non muslim dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.